Secara umum, ekonomi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai kesejahteraan dalam hidup. Adapun istilah ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku ekonomi manusia yang diatur berdasarkan aturan agama Islam. Pemikiran ekonomi Islam muncul bersamaan dengan diturunkannya Al-Quran pada masa pemerintahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelaksanaan sistem ekonomi Islam ini telah ada dan dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Rasul tauladan bagi umat manusia. Islam mempunyai pandangan yang jelas mengenai harta dan kegiatan ekonominya. Karakteristik secara umum pada perekonomian Islam adalah komitmennya yang tinggi terhadap etika dan norma, serta perhatian yang besar terhadap keadilan, sehingga sumber daya ekonomi tidak boleh menumpuk pada segelintir orang saja, tetapi harus beredar untuk kesejahteraan seluruh umat. Pasar menduduki peran yang penting sebagai mekanisme ekonomi, tetapi pemerintah dan masyarakat juga harus bertindak aktif dalam mewujudkan kesejahteraan dan menegakkan keadilan. Sebagai contoh, ketika harga pasar melambung tinggi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang ketika itu mengajukan saran kepada Rasulullah untuk menetapkan harga. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah yang menentukan harga, yang menahan dan melapangkan, dan memberi rezeki. Sangat aku harapkan bahwa kelak aku menemui Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntutku tentang kezaliman dalam darah maupun harta." Melalui hadis ini, kita dapat mengetahui bahwa Islam sudah terlebih dahulu mengajarkan tentang konsep invisible hand daripada Adam Smith. Inilah yang mendasari teori ekonomi Islam mengenai harga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tersebut tidak menentukan harga. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah impersonal. Rasul menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga yang di pasar tidak boleh ditetapkan, karena Allah yang menentukannya. Sungguh menakjubkan teori Nabi tentang harga dan pasar. Sabda Nabi tersebut mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah yang sunnatullah atau sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran. Maka sekali lagi ditegaskan kembali bahwa teori inilah yang kemudian diadopsi oleh bapak ekonomi barat, yakni Adam Smith dengan nama teori invisible hands. Menurut teori ini, pasar akan diatur oleh tangan-tangan yang tidak kelihatan. Bukankah teori invisible hands itu lebih tepat dikatakan sebagai God hands? Setelah menyelesaikan masalah politik dan konstitusional, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengubah sistem ekonomi dan keuangan Madinah menjadi sistem ekonomi dan keuangan yang sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Prinsip-prinsip kebijakan ekonomi yang dijelaskan oleh Al-Quran adalah: pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut seluruh alam semesta. Kedua, manusia hanyalah khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi, bukanlah pemilik yang sebenarnya. Dalam rangka mengemban amanah sebagai khalifahnya, manusia diberi kebebasan untuk mencari nafkah sesuai dengan hukum yang berlaku, serta dengan cara yang adil. Hal ini merupakan salah satu kewajiban asasi dalam Islam. Dengan demikian, pada dasarnya Islam mengakui kepemilikan pribadi. Tetapi Islam melarang perolehan kekayaan melalui cara-cara yang ilegal atau yang tidak bermoral. Islam sangat menentang setiap aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk melakukan penimbunan kekayaan ataupun pengambilan keuntungan yang tidak layak dari kesulitan orang lain. Sebagaimana Allah berfirman, dengan demikian, tindakan menumpuk harta serta tidak menggunakannya untuk berbagai tujuan yang bermanfaat bagi umat manusia merupakan perbuatan yang tidak diperkenankan karena menjadikan seorang kaya raya sementara kepentingan dan kesejahteraan orang lain dapat terampas.
Dalam kerangka yang sama, penimbunan barang-barang kebutuhan pokok juga dilarang. Islam memandang bahwa setiap orang mempunyai hak penuh untuk dapat memiliki penghasilan ataupun memperoleh harta kekayaannya, namun secara legal, sehingga mereka dapat menunaikan kewajiban agamanya dengan baik. Ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah atas izin Allah. Oleh karena itu, manusia yang kurang beruntung mempunyai hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki oleh mereka yang lebih beruntung. Yang keempat, kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun. Yang kelima, eksploitasi ekonomi dalam segala bentuk termasuk riba harus dihilangkan. Kata riba dalam ayat-ayat Al-Quran digunakan sebagai terjemahan dari bunga uang yang tinggi. Terminologi dan sistem ini telah dikenal pada masa jahiliyah dan periode awal Islam. Riba merupakan bentuk eksploitasi ekonomi yang nyata, dan Islam melarang eksploitasi dalam bentuk apapun. Apakah itu dilakukan oleh orang-orang yang kaya terhadap orang-orang miskin, oleh penjual terhadap pembeli, majikan terhadap budak, laki-laki terhadap perempuan, atau oleh atasan terhadap bawahannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di sisi lain, Islam memperkenalkan sebuah konsep baru yang dapat mengubah seluruh cara pandang kaum muslimin. Konsep tersebut berupa perintah mengeluarkan sedekah, baik yang bersifat wajib ataupun sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin yang memiliki kelebihan harta untuk membelanjakan sebagian pendapatannya di jalan Allah, yakni jalan yang tidak mengharapkan imbalan materi duniawi, tetapi hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Berikutnya adalah menerapkan sistem warisan sebagai media redistribusi kekayaan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa lebih baik meninggalkan keturunan dalam keadaan kaya daripada meninggalkannya dalam keadaan miskin sehingga mereka terpaksa memohon pertolongan dari orang lain. Berkaitan dengan hukum warisan ini, Islam memandang bahwa anak hasil adopsi bukan termasuk ahli waris yang sah. Prinsip Islam juga bertentangan dengan hukum primogeniture yang menetapkan hanya anak laki-laki tertua yang berhak untuk mendapatkan seluruh harta warisan ayahnya, atau sistem pengadopsian anak yang dikenal dalam masyarakat tertentu yang bertujuan untuk mengumpulkan kekayaan di tangan seseorang saja tanpa dibagi-bagikan kepada anggota keluarga yang lain. Dan prinsip yang terakhir adalah menetapkan berbagai bentuk sedekah, baik bersifat wajib ataupun sukarela, terhadap para individu yang memiliki harta kekayaan yang melimpah atau banyak, untuk membantu para anggota masyarakat yang tidak mampu.